Fikri tidak pernah disebut lagi di kampus setelah kejadian itu. Dia bukan hilang, bukan pula meninggal, tapi berubah. Dan semua itu bermula dari keputusannya meneliti sejarah Wali Songo di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Fikri adalah mahasiswa sejarah yang ambisius. Ia ingin membuat makalah tentang perkembangan Islam di Tanah Jawa, dan makam Gunung Jati adalah salah satu situs terpenting. Ia datang pada sore hari, ditemani seorang warga bernama Pak Wira yang bekerja sebagai penjaga kebersihan kompleks makam. Namun sejak awal Fikri merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa di sekitar makam terasa lebih berat, seperti udara dipadatkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada aroma kayu gaharu bercampur tanah basah yang menusuk. Kalau sudah lewat jam 5, jangan keliling sendiri, kata Pak Wira. Di sini banyak tempat yang enggak semua mata bisa lihat. Fikri mengangguk, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takut. Setelah mengambil data dan foto, Fikri merasa masih ada bagian makam yang belum ia jelajahi. Ia melihat sebuah lorong kecil di sisi bangunan luar, sempit dan sepi. Lorong itu tidak ada di brosur wisata. Dia bertanya pada Pak Wira. Lorong itu langsung membuat wajah penjaga itu memucat. Jangan masuk situ, itu bukan buat peziarah. Buat siapa, Pak? Buat penjaga. Fikri mengira itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pengunjung. Begitu Pak Wira pergi, Fikri nekat melangkah masuk ke lorong tersebut dengan kamera di tangan. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi suasana. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun. Hanya ada satu suara, gemerincing lonceng kecil, pelan tapi terdengar jelas. Ting, ting, ting. Di ujung lorong, Fikri melihat sesosok tubuh sedang duduk bersila. Sosok itu mengenakan jubah hitam kusam, sorban lusuh, dan punggungnya membungkuk seperti orang yang telah tua berabad-abad. Pak, panggil Fikri. Tidak ada jawaban. Ketika ia mendekat, sosok itu perlahan berdiri. Namun gerakannya bukan seperti manusia, tidak ada hentakan kaki, tidak ada perubahan posisi perlahan, seolah tubuh itu diangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika sosok itu berbalik, Fikri membeku. Wajahnya tidak memiliki mata. Hanya dua rongga gelap, dalam, dan kosong, seperti lubang yang bisa menelan apapun yang melihatnya. Dari rongga itu keluar suara berat, bergema seperti datang dari dalam sumur. Tidak semua pengunjung adalah tamu yang diundang. Rambut ditengkuk Fikri berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar, sama Anda. Katanya terbata, sosok itu melayang mendekatinya. Ting! 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 Suara lonceng semakin keras setiap langkah makhluk itu maju. Tempat ini suci, kata sosok itu. Kami menjaga apa yang tidak boleh disentuh oleh tangan manusia. Seekor angin dingin menembus tubuh Fikri ketika tangan makhluk itu terangkat. Tangan itu panjang, kurus, dan memanjang seperti bayangan. Sebelum Fikri sempat lari, telapak tangan itu menempel di dadanya. Tubuh Fikri langsung kaku, dadanya terasa terbakar, seperti disentuh besi panas. Pandangan kabur, suara lonceng makin keras, makin dekat, makin menusuk. Ting! 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 Aku beri kau tanda, bisik sosok itu. Fikri merasa jantungnya seperti ditarik oleh sesuatu. Tiba-tiba semuanya gelap. Fikri tersadar di depan gerbang utama kompleks makam, terbaring di tanah. Beberapa warga mengerumuninya, termasuk Pak Wira. Nah, kamu dari mana? Kamu tuh hilang. Kok bisa di luar? Tadi saya ada di dalam mana? Penjaga udah tutup semua lorong. Kamu nggak ada, Fikri memegang dadanya. Di sana ada bekas tangan hitam, jelas seperti sidik jari raksasa membekas di kulitnya. Dan sampai sekarang, tanda itu tidak pernah hilang. Malam pertama setelah kejadian, Fikri terbangun oleh suara yang sangat familiar. Ting! 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 Suara lonceng kecil, tapi kali ini terdengar dari dalam kamarnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan tinggi berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak tanpa suara, semakin besar, semakin dekat. Besoknya, ia mendatangi paranormal. Paranormal itu pucat melihat tanda di dada Fikri. Kamu sudah melihat sesuatu yang bukan buat manusia, katanya. Tanda itu membuat penunggunya bisa mengikutimu. Fikri ketakutan, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang bisa benar-benar melepaskanmu dari sesuatu yang merasa kau telah memasuki wilayahnya. Sejak itu Fikri tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam suara lonceng itu selalu hadir. Kadang jauh, kadang dekat, kadang seperti berada tepat di samping telinganya. Dan kadang ia merasakan tangan dingin menyentuh dadanya tepat di atas tanda hitam itu. Fikri bertahan hidup, tapi ia bukan lagi Fikri yang dulu. Jangan lupa subscribe,
untuk update video-video terbaru lainnya.